Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi tentang perilaku produsen yang beranggotakan Intan Aditya Agustian, NIM B100190220, Bianca Devita Bintang Mutia, NIM B100190222, Dwi Pepilia Pitasari, NIM B100190232, dan Latifah Almas Khairina, NIM B100190240. Di sini pokok materinya yang pertama adalah produksi dalam Islam, yang kedua pengertian dan ruang lingkup produksi, yang ketiga tujuan dan motivasi produksi dalam Islam, yang keempat implikasi Islam pada kegiatan produksi. Perilaku dalam Islam. Produksi dalam ekonomi Islam merupakan setiap bentuk aktivitas yang dilakukan untuk mewujudkan manfaat atau menambahkannya dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menjadi maslahat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oleh karenanya, aktivitas produksi hendaknya berorientasi pada kebutuhan masyarakat luas. Sistem produksi berarti merupakan rangkaian yang tidak terpisahkan dari prinsip produksi serta faktor produksi. Prinsip produksi dalam Islam berarti menghasilkan sesuatu yang halal yang merupakan akumulasi dari semua proses produksi, mulai dari sumber bahan baku sampai dengan jenis produk yang dihasilkan baik berupa barang maupun jasa. Perbedaan perilaku konsumen muslim dan non-muslim. Yang pertama, teori produksi menjelaskan tentang perilaku produsen dalam memaksimalkan keuntungannya maupun mengoptimalkan efisiensi produksinya. Memaksimalkan keuntungan atau efisiensi produksi tidak akan terlepas dari dua hal, yakni struktur biaya produksi dan revenue yang didapat. Demikian juga dengan permodalan yang bisa didapat dari pinjaman tanpa kompensasi dengan sistem bunga maupun dengan kerjasama. Sedangkan seorang muslim harus berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kedua sumber inilah yang membedakan perilaku ekonomi seorang muslim dengan non-muslim. Bagaimana memanfaatkan semua faktor produksi yang ada agar sesuai dengan tujuan manusia diciptakan di muka bumi, yaitu sebagai khalifah yang beribadah kepada Allah, menjadi rambu yang harus dipatuhi. 1. Pengertian dan ruang lingkup produksi. Produksi adalah kegiatan manusia untuk menghasilkan barang dan jasa yang kemudian dimanfaatkan oleh konsumen. Saat kebutuhan masih sederhana dan sedikit, maka kegiatan produksi dan konsumsi sering dilakukan oleh seorang diri. Seiring beragamnya kebutuhan konsumsi dan keterbatasan sumber daya yang ada, termasuk kemampuan, maka tidak dapat lagi menciptakan sendiri barang dan jasa yang dibutuhkannya, namun memperoleh dari pihak lain yang mampu menciptakan. Agar efisiensi dan dapat meningkatkan produktivitas, muncullah spesialisasi dalam produksi dengan kegiatan produksi dan konsumsi yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berbeda. Tujuan dan motivasi produksi dalam Islam. Tujuan dan motivasi dalam Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, merealisasikan keuntungan seoptimal mungkin, berarti ketika berproduksi harus betul-betul memperhatikan realisasi keuntungan. Namun demikian, tujuan tersebut berbeda dengan paham kapitalis yang berusaha meraih keuntungan sebesar mungkin. Yang kedua, merealisasikan kecukupan individu dan keluarga. Seorang muslim wajib melakukan aktivitas yang dapat merealisasikan kecukupannya dan kecukupan orang yang menjadi kewajiban nafkahnya. 3. Tidak mengandalkan orang lain. Umar R.A. sebagaimana yang diajarkan dalam Islam tidak membenarkan atau memboleh seseorang yang mampu bekerja untuk menengadahkan tangannya kepada orang lain dengan meminta-minta dan menyerukan kaum muslimin untuk bersandar kepada diri mereka sendiri, tidak mengharap apa yang ada di tangan orang lain. Yang keempat, melindungi harta dan mengembangkannya. Harta memiliki peranan besar dalam Islam, sebab dengan harta, dunia dan agama dapat ditegakkan. Tanpa harta, seseorang bisa saja tidak istiqomah dengan agamanya, serta tidak tenang dalam kehidupannya. Implikasi Islam pada kegiatan produksi. Ketika output produksi meningkat, maka penggunaan input juga meningkat. Namun, jumlah tambahan input untuk memproduksi satu unit output ini, yaitu marginal input, semakin lama akan semakin menurun sebagai akibat dari adanya efek learning curve. Efisiensi dan tingkat efisiensi penggunaan input.
Penurunan marginal input juga mengimplikasikan telah terjadi efisiensi penggunaan input, sebab dengan output yang sama, jumlah input yang dibutuhkan semakin sedikit. Dengan kata lain, efisiensi ini merupakan tingkat penurunan dari marginal input. Karena penurunan marginal input ini terjadi karena efek learning curve. Sekian dari kelompok 5. Bila ada salah dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.